warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu materi tentang Aku Anak Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu apa saja pembahasannya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu aku, keluarga, dan temanku. Yang kedua ada tempat tinggalku, bagian dari NKRI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aku, keluargaku, dan temanku. Baik anak-anak, sebelum kita mengetahui tentang identitas diri, ada baiknya kita akan mengetahui apa sih identitas diri itu. Identitas diri adalah ciri pengenalan diri. Nah, contoh identitas diri. Yang pertama ada nama lengkap, nama panggilan, agama dan kepercayaan, asal daerah, bahasa daerah, jumlah keluarga, hobi, dan identitas lainnya. Nah, bagaimana sih cara memperkenalkan identitas diri? Nah, anak-anak lihat saja di gambar ini. Ada seorang teman yang lagi memperkenalkan diri. Anak-anak, selain memperkenalkan secara lisan, bentuk identitas diri ada juga kartu pelajar, kartu identitas anak, dan ada juga kartu tanda penduduk. Nah, bisa juga kita memperkenalkan melewati kartu-kartu yang ada. Nah, anak-anak tahu tidak, kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Kita dan orang lain harus berdampingan, baik dengan teman di sekolah, dengan tetangga di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Setiap peserta didik di kelas memiliki budayanya masing-masing yang beraneka ragam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan berbangsa Indonesia. Nah, berikut peta Indonesia dengan berbagai suku. Nah, anak-anak silakan melihat di gambar berikut ini. Nah, di Pulau Sumatera kita memiliki suku Melayu, Batak, Aceh, Gayo, Nias, Minang, Palembang. Di suku Jawa ada suku Jawa, Sunda, Badai, Tenggara, Madura, Betawi. Nah, ada suku Kalimantan, ada suku Dayak, Banjar, Abai, Kahya, Kutai, Lawangan, Murut. Dan di suku Bali ada suku Bali, suku Lombok, Sasak, Sumbawa, suku Note, suku Menggari, Flores. Ada juga suku Sulawesi, ada suku Bugis, Buton, Torajo, Makassar, Tomini, Minahasa, dan Kulawi. Dan ada juga di Papua yaitu suku Asmat, Agume, dan Dani. Baik anak-anak, kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu tempat tinggalku, bagian dari NKRI. Nah, anak-anak tahu tidak, bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17 pulau yang mempunyai identitas berbeda-beda. Hal ini disebabkan letak wilayahnya sangat dipengaruhi pada keadaan alam suatu wilayah. Nah, di bangsa Indonesia tersebutlah kita tinggal. Di rumah kita adalah tempat tinggal, kita berkumpul bersama keluarga, lingkungan terdekat kita adalah tetangga. Untuk itu, kita juga harus hidup rukun dengan tetangga. Rumah tetangga merupakan sebutan untuk sekumpulan warga yang tinggal saling berdekatan. Maksud pengelompokan ini adalah dapat memudahkan komunikasi dan kerukunan antara warga dan dipimpin oleh ketua RT gabungan dari berbagai kepala keluarga. Selanjutnya, RW merupakan sebuah dari kumpulan beberapa RT. RW dipimpin oleh ketua RW. Nah, kalian bisa melihat satu wilayah RW ada beberapa RT. Kelurahan atau desa, kumpulan beberapa RW dalam wilayah menjadi sebuah desa atau kelurahan yang merupakan bagian dari NKRI. Kelurahan adalah istilah untuk daerah perkotaan, sedangkan di desa sebutannya adalah desa. Lihat pada gambar di bawah, yaitu satu wilayah, kelurahan, dan desa memiliki beberapa RW. Baik anak-anak, sekarang sudah paham? Baik, selanjutnya kita memasuki lingkungan tempat tinggalku. Lingkungan yang ada di sekitar kita akan saling mengaruhi kehidupan manusia.
macam-macam lingkungan. Yang pertama ada keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya apa saja sih yang ada di lingkungan? Yang pertama ada taman, rumah sakit, sekolah, pasar, lapangan, pesawahan, dan perkebunan. Nah, sebagai anak Indonesia, kamu harus mengenali identitas diri dan alamat tinggalnya. Misalnya lingkungan sekitar rumah, baik di samping kanan, samping kiri, depan, atau belakang. Ketika kamu tidak mengenali daerah sekitar saat pergi keluar rumah, kamu akan bingung, bahkan dapat tersesat karena tidak tahu arah jalan untuk pulang. Oleh karena itu, kalian dapat membuat peta lingkungan rumah. Nah, bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pembahasan Ibu hari ini. Terima kasih.